Momen kelulusan Akademi Balet Putri Ruben Onsu dan Sarwenda kini memicu kontroversi panas setelah kehadiran sosok Giorgio Antonio terungkap ke publik. Pasalnya, Ruben selaku ayah kandung yang membiayai seluruh fasilitas les tersebut justru sama sekali tidak diajak dalam acara penting ini. Sarwenda dinilai sengaja mengabaikan keberadaan mantan suaminya demi memamerkan kebersamaan dengan kekasih barunya di media sosial. Ketidakhadiran Ruben seketika memicu kemarahan netizen yang budiman yang merasa iba dengan nasib Ruben pasca perceraian mereka. Kehadiran Giorgio dalam acara keluarga tersebut dinilai sangat tidak etis karena statusnya yang dinilai belum memiliki andil apapun. Publik pun ramai-ramai mengecam Sarwenda yang dianggap tega membatasi ruang gerak ayah kandung demi kepentingan asmara pribadinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Izin menanggapi kasus artis S dan RO ya. Gue nggak nyangka sih sumpah ya. Ternyata si S itu kelihatan aja kayaknya kalem gitu ya di sosmed. Ternyata bisa ngomong sama Chong ke mantan lakinya ya kan. Kalau seandainya udah tahu Chong, ngapain lagi lu mau sama dia gitu. Udah gitu minta dibiayain tiap bulannya 200 jeti, main 200 jeti. Begitu nggak dikasih uang 200 jetinya, muarai minta ampun ya kan. Ngatain ini, una, anu segala macem. Udah gitu sekarang minta maaf dan minta maafnya ke masyarakat. Mas gue sih ya, kalau misalnya lu memang ngerasa salah, maaflah langsung ke RO-nya, bukan ke masyarakat. Ngapain lu minta uang masyarakat? Dear Mbak Sarwenda, Dear Mbak Sarwenda yang cantik manjalita, kalau Umi dikasih duit per bulan 250 juta ya sama suami nih ya, terus suami naruh anduk sembarangan, yang Umi omelin bukan suami Umi, anduknya gue omelin tuh. Jadi buat Mbak Sarwenda, kalau dikasih uang belanja 250 juta, benar-benar buat belanja pribadi tuh ya, bukan buat listrik, bukan buat apa-apa. Dia nih si suami naruh anduk sembarangan, anduk gua omelin ya kan. Naruh piring sembarangan, piring buat cuci tuh. Bersyukur, laing sakartum lazi dan nakum ya, 250 juta indis ekonomi. Gua bikin majlis taklim tiap bulan di ballroom tuh. Ya Allah, ya Robi, 250 juta dong mau per bulan buat pengajian di ballroom, pengajian ceria. Chongki Chong kok betah belasan tahun coba. Kamu ngapain punya laki Chongki Chong? Kok betah belasan tahun? Kalau cewek itu ketawa lakinya Chongki Chong, malam pertama udah kabur say. Gak mungkin betah belasan tahun. Kenapa? Enak punya lekong keong, artis, kita bisa dapat harta. Udahlah say, janganlah kita ditipu-tipu. Dulu sederhana pakai daster, pakai ember, cuci-cuci baju. Ternyata sekarang ya udah tahu apa nikmatnya jadi istri artis, udah naik panggung, udah pansas, main depak-depakan. Sok sekarang kan saya punya laki kan gagah banget, lekong banget sekarang laki gua. Itu loh yang mirip Koko Mangga 2 itu, dikira itu laki say. Udah nggak lihat, kami aja tahu kak. Masa bibir di filler? Yang ada laki-laki bibir filler. Gue tahu say ciri-ciri bibir filler. Yang bibir filler itu kan pasti Chong. Lo pikir? Settingan juga tuh baru gua ya. Jadi say, sekarang jangan kita sekarang menghina anak kita dengan kita sekarang nyinyirin mantan laki kita Chongki Chong. Lo sedang menghina anak lo. Lo gak malu sama anak-anak lo. Betapa malunya mereka pas gede ini kan direkam. Betapa sadisnya ya ibunya merendahkan
bapaknya itu dikatain cong-kicong lah, cuma 200 juta lah. Ngapain gue sanggup juga, katanya berapa? 1 jam live dapat 200 juta. Terus kenapa? Terus kok bisa sih Koko Mangga 2 itu nebeng di rumah lu dan nebeng sama lu? Gak malu? Kalau laki-laki sejati saya gak bakal nebeng sama cewek saya. Biasanya berteman sama cewek itu kan cong-kicong say. Yang sahabatnya ngintil cewek itu antara makondo atau cong-kicong. Lo gak lihat tuh banyak cong-kicong itu di salon yang mereka ngintilin bosnya. Bos punya salon yang cewek. Iya, ciri-cirinya say. Gak mungkin dong kalau kita lekong sejati ngintilin cewek. Live bersama, nginep di rumahnya juga. Gengsi keles. Biasanya kan kayak gitu kan sifat cong say. Atau makondo. Tapi kalau makondo itu ya biasanya tuh nggak seember itu say. Karena kan model kondo bongot. Jadi udahlah, janganlah kita sekarang menghina mantan laki kita yang baik ya. Ingat dulu kita pakai daster ya di TV waktu zaman infotainment silit. Infotainment seputar selebriti silit. Nah sekarang kita sudah menikmati silit-silit lainnya. Terus sekarang kita sok-sok gitu kan. Akhirnya sekarang semua brand menolak kita. Kita live, gak ada yang check out lagi. Sekarang baru kita merana. Makanya orang sombong itu cepat atau lambat akan kebongkar sifat aslinya. Nah sekarang solusinya gimana? Mendingan kita ke Mangga 2 jual daster. Dulu kita sederhana kan pakai daster, pakai ember, cuci baju seolah-olah Syakina Mawaraka barokok. Sekarang lo jadi borokokok. Borokokok di Mangga 2 yang sepi sekali say. Di situ cocok jual daster. Makanya roda itu berputar. Ketika kita di atas sombong, langsung seketika jatuh. Dan kalau netizen Atlantis ini kan sadis say. Netizen 62 ini kalau sudah kasih sanksi sosial habis say. Ya udah, selamat menikmati ya sama Koko Mangga 2 itu ya, yang ngintilin kita. Masa cowok ngintilin cewek? Kelihatan banget pansosnya, gak bermodal. Mendingan sekarang kalian berdua menurut saya ya itu jual daster bolong di Mangga 2. Kan cocok lah dipanggil Cici Makoko kan cocok banget say. Cus, kasih tahu ya kapan ada diskonnya ya di Mangga 2 ya. Nanti gue dateng sambil makan bakmi babi di situ. Enak loh babi-babinya itu di lantai 2. Cus. Konflik pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda sampai detik ini masih belum selesai. Dalam video ini gue bakal bantu rangkumin dari awal sampai detik ini masalah mereka tuh sebenarnya apa aja. Tapi butuh diingat gue bukan kubu siapapun. Gue bakal berusaha menyampaikan berita dan fakta-fakta yang ada secara netral. Karena gue tahu kebelah dua pihak tuh punya fans masing-masing. Jadi kalau misalnya ada tambahan atau kesalahan dalam berucap bisa bantu komen di bawah aja ya. Mungkin buat yang awalnya bingung kenapa tiba-tiba jadi duar gini. Jadi sebelum masalah ini pun mereka tuh udah ada masalah-masalah lain. Dan seperti yang gue bilang, mereka sendiri tuh punya fans masing-masing. Tapi khusus untuk awal mulanya ini tuh bermulai dari netizen yang memperdebatkan rumah yang ditempati Sarwenda saat ini. Banyak netizen yang menilai rumah tersebut adalah sepenuhnya milik Sarwenda. Tapi Ruben Onsu gak terima karena dia sendiri juga bilang kalau dia itu ada hasil keringat dia dalam rumah itu. Dia juga mengeluarkan statement masih mau ditanya ada andil dari keringat dan nilainya saya atau tidak. Coba hitung lagi deh. Udah akan sampai sana. Ternyata masalah ini tuh menjalar ke fakta kalau Ruben Onsu bilang kalau dia tuh dipersulit mau ketemu anak-anak dia. Gak lama setelah itu, pihak Sarwenda membantah tuduhan kalau misal si Ruben ini dipersulit untuk bertemu anak-anak mereka. Mereka juga menyebutkan kalau misal Ruben tuh ternyata udah tidak memberikan nafkah sejak akhir tahun 2025. Dijelaskan juga kalau misal rumah yang ditempati Sarwenda saat ini tuh merupakan hasil dari pembagian harta tapi juga masih terkendala dalam hal apa? Hutang dan juga cicilan. Terus hal ini, isu-isu ini makin memanas karena pos-posan Wenda soal aib dan juga hutang.
Dia udah ngepost di agama apapun dalam pernikahan menutup aib suami adalah ibadah. Gak cuman sampai situ, akhirnya pihak Sarwenda pun bilang sampai detik ini itu utang itu masih melilit di Sarwenda. Dalam kata lain, utang tersebut itu masih memperlibatkan atau benar-benar berdampak besar sama Sarwenda meskipun mereka berdua tuh sudah bercerai. Ternyata adik Sarwenda atau meme Sarwenda itu juga ikutan nimbrung tuh. Duh, capek banget sama drama bencong, kata gua sih ketemuan aja biar kelar itu juga kalau berani. Udah tuh sampai sana. Nah, otomatis Ruben gak terima. Ruben ada sempat ngepost ini di aplikasi sebelah, ini ditujukan untuk adik dari Sarwenda. Utasan ini diduga untuk menyindir Sarwenda yang bahas-bahas soal utang. Next, pembelajaran diri. Jangan iya-iya aja deh buat nyenengin orang sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ujung-ujungnya hutang untuk menutupi. Lanjut lagi, di tengah huru hara Sarwenda dan juga Ruben Onsu, akhirnya anak mereka yang kerap dipanggil Onyo akhirnya buka suara saat ditanyai wartawan. Dalam wawancara si Onyo ini sebenarnya inti cuma satu yang dia mau sampein menurut gua. Dia cuma memohon agar polemik rumah tangga kedua orang tuanya ini tidak terus berlanjut dan orang-orang di sekitar kedua orang tuanya ini untuk diam dan tidak ikut campur. Dan hal ini makin panas lagi saat Sarwenda tuh nggak sengaja mengeluarkan kata-kata kasar atau kotor dalam live dia yang ditujukan pada Ruben. Gue yakin lu pada tahu kata-kata apa yang diucapkan Sarwenda. Nggak lama setelah itu Ruben pun ngepost ini di Instagramnya. Jika ada rezekiku yang pernah kau nikmati dan ada kebaikanku yang pernah membantumu dan itu dilupakan, tidak apa-apa. Dan kalian baca sendiri. Masalah konflik ini makin melebar ke masa lalu di saat anggota-anggota mantan Cherry Belle ini tiba-tiba ngepost pos-posan yang lumayan ambigu. Pos-posan mereka yang memicu spekulasi publik ini membuat netizen bertanya-tanya dong. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanya adalah alasan Sarwenda keluar dari Cherry Belle meskipun dari pos-posan semua anggota mantan tuh nggak ada yang menyebutkan nama Sarwenda ya. Konflik perseteruan ini makin panjang lagi di saat Ruben merespon adik dari Sarwenda yang membahas soal nafkah. Ruben sendiri menegaskan kalau dia itu sudah memenuhi kewajibannya sebagai bapak dan menafkahi anak-anaknya dari lahir dan dia meminta tolong untuk orang-orang di sekitar itu untuk tidak ikut campur. Puncaknya setelah video live yang dia nggak sengaja ngomong kotor itu viral, Sarwenda pun membuat pernyataan permintaan maaf. Dia pun mengakui bahwa ucapan yang dia katakan tuh salah dan membuat kegaduhan atau kericuhan. Sarwenda sendiri mengatakan kalau misal hal ini akan menjadi pembelajaran buat dia akan lebih bijak ke depannya dalam bertutur kata. Sampai saat ini konflik yang seharusnya membahas soal rumah dan juga pembagian aset ini menjalar ke banyak hal. Tiba-tiba banget bahasnya soal nafkah anak, yang satu nggak ketemu anak, habis itu bahas utang, saling sindir sana sini, orang lain ikutan nimbrung, habis itu masa lalu diungkit-ungkit. Namun pada akhirnya pun tetap saja publik tetap melihat dua versi cerita yang berbeda dari dua individual yang berbeda juga.